Dokter, saya rasa Pak Heru sengaja sembunyi di desa terpencil ini untuk menghindari kejaran polisi. Kalau saya rasa bukan. Karena kecelakaan di alam sama Pak Yoga itu dianggap kecelakaan biasa sama polisi. Jadi nggak ada tersangka di kasus itu. Apa justru Pak Heru malah sembunyi dari orang yang udah memerintahkan dia? Apa jangan-jangan orang yang membunuh Pak Heru itu adalah orang yang sama dengan orang yang menyuruh Pak Heru untuk membunuh Ayah Yasmin? Biar Pak Heru bisa tutup mulut, Dok. Nah, untuk membuka Pak Heru. Jadi, orang itu bisa aman selamanya. Apa mungkin setelah ayahku nitipin aku ke panti asuhan, dia sembunyi di tempat ini selama 25 tahun? Tapi kenapa dia langsung tahu kalau aku jadi dokter di rumah sakit itu? Dia tahu dari mana? Lebih baik aku bawa ini semua untuk cari tahu lebih dalam lagi. Ayo, Dan. Ayo, Dok. Mbak Lisa? Mana Yasmin? Mbak Lisa kenapa? Kok? Udah kamu gak usah banyak tanya. Kamu cepet cariin baju ganti buat aku. Aku udah gak tahan pakai baju kotor, mana bau lagi. Udah cepet. Iya, sebentar. Saya cari bentar ya. Ini semua gara-gara Romeo. Bisa-bisanya dia nyamperin cewek ke kampung Udik kayak gitu. Awas aja kalau aku sampai tahu siapa cewek itu. Gini, tugas kamu adalah selalu memberitahu ke saya apapun soal yang penting. Kamu itu saya hire ya untuk urusan seperti ini, oke? Baik, Bu. Ya, Kalau ya. gitu saya permisi Iya. dulu. Rangga, kamu kenapa nggak cerita sama Mama sih tentang proyeknya Pak Herman? Sekarang malah Romeo lagi yang pegang. Mama pasti udah tahu kan ceritanya kayak gimana. Sekarang ini Romeo tuh lagi di atas awan, Ma. Karena apa? Karena kamu tidak pernah mau mendengarkan apa kata Mama. Sekarang kebukti kan? Harus itu kamu hati-hati sama Romeo. Dari awal Mama udah ngomong sama kamu. Ya habis mau gimana lagi, Ma? Aku juga nggak mungkin mengubah pandangan Papa terhadap Romeo. Atau Mama bilang sama Papa, dia proyeknya kamu yang pegang, oke? Gak usah, Ma, percuma. Pasti ujung-ujungnya Papa itu akan marah sama Rangga, Ma. Lagian kamu kenapa sih selalu aja bikin Papa kecewa? Ma, gini loh. Apapun yang aku lakukan, mau itu salah, mau itu benar, pasti akan tetap salah di mata Papa. Dan pasti Papa akan memuji dan juga memuja Romeo. Itu, Ma, itu tuh pasti. Dan Papa bahkan sempat bilang berulang kali sama aku kalau aku bukan pewaris tahta keluarga Cakradinata yang pantas. Hah? Papa bilang begitu ke kamu? Iya, Ma. Sini sayang. Sabar ya sayang, ada Mama. Oh, Ma, tapi gini. Aku akan coba menyelesaikan ini semua dengan cara aku. Kamu punya cara, kamu harus kasih tahu ke Mama. Apa cara kamu? Mama harus tahu dulu. Nanti yang ada, kamu lebih ngecewain Papa lagi. Kasih tahu ke Mama, apa? Apa aku cerita aja ya ke Mama soal Yasmin? Kalau dia adalah anaknya Pak Yoga, sekaligus pewaris sah perusahaan Cakradinata. Apa rencana kamu? Gak ada sih, Ma. Belum kepikiran apa-apa. Tapi nanti kalau dapet, ya aku kasih tahu ke Mama. Bener, belum ada. Iya benar, belum ada, Ma. Oke. Sebenarnya Rangga tuh punya rencana apa sih? Sampai dia tidak mau cerita sama aku. Tapi lebih baik aku simpan dulu rahasia ini. Karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk Mama tahu.
Kamu ambilin barangku yang ada di mobil. Oke, Mbak. Semuanya ya? Ya. Ini semua gara-gara aku ngikutin Romeo. Mana gagal lagi? Awas aja. Lain kali aku harus bisa ketemu sama cewek yang udah ngasih gelang itu ke Romeo. Ya Allah, Yasmin baik banget mau nolongin korban demo. Yasmin panas-panasan aja tetap cantik. Kalau aku sih boro-boro. Mbak Yasmin makan apa sih? Kok bisa secantik itu? Bismillah, aku mau ke salon dulu. Semoga bisa jadi secantik kayak Yasmin. Wah, lagi Yasmin yang dipuji sama netizen. Hai Jane. Yasmin asisten gue. Ya emang gue bosnya, terus kenapa? Jangan nelpon gue kalau cuma mau ngajak Yasmin jadi bintang iklan. Annoying banget. Emangnya aku asistennya Yasmin apa? Nelpon aku cuma buat ngajak Yasmin jadi bintang iklan. Harusnya kan aku yang ditawarin. Emang Yasmin harus dikasih pelajaran. Biar dia tahu diri. Makasih. Yasmin? Bu, Pak. kamu mau kemana? Oh, saya mau ngambil barang-barangnya Mbak Lisa di mobil. Yang semangat ya. Titip Alicia. Kalau ada apa-apa sifatnya berubah, kamu lapor ke saya, oke? Jadi kalau gitu saya permisi ya, Bu, Pak. Iya. Makasih. Mah, tapi gimana caranya Mama tetap mempertahankan Yasmin? Padahal Yasmin itu sebelumnya udah mau resign loh. Menahan karyawan yang mau resign itu mudah. Tapi, kok kamu bisa tahu kalau Yasmin mau resign? Oh, Yasmin pernah cerita sama aku kalau dia memang mau resign. Dari mana Rangga bisa deket sama Yasmin ya? Tapi maksudnya gini loh, Mah. Kan Mama bisa dengan sangat mudah mencari pengganti personal assistant untuk Alicia. Terus buat apa tetap mempertahankan Yasmin? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Kamu kan tahu, Yasmin itu adalah perempuan yang sangat menarik. Sayang kalau Yasmin kita lepas. Jadi, Mama lihat semua netizen itu pada suka sama Yasmin. Semua pada cinta sama Yasmin. Apa yang Yasmin lakukan itu sangat menguntungkan buat perusahaan kita dan adik kamu. Kalau sampai dia resign, alamat reputasi adik kamu bisa hancur. Jadi Mama pertahankan Yasmin. Benar nggak? Kayaknya Mama benar-benar nggak tahu deh. Kalau Yasmin itu adalah anaknya Bu Rati dan juga Om Yoga. Tapi kalau emang benar, Papa sahabat baiknya Om Yoga, kenapa Papa sama Mama gak tahu kalau Bu Rati dan juga Yasmin selamat dari kecelakaan yang sudah menewaskan Om Yoga? Hei, kok kamu malah melamun? Kenapa? Gak ada apa-apa Mah. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Mau kemana? Jam segini mau kemana? Aku ada urusan penting Mah. Rangga, hati-hati sayang ya. Ingat pesan mama kamu, harus waspada sama Romeo. Dan jangan pernah membuat papa kesel terus. Aku nggak nyangka, ternyata ayahku begitu baik dan peduli sama tetangganya. Tapi kalau emang dia sebaik itu, kenapa dia tega ngebunuh ayahnya Yasmin? Jangan-jangan emang ada yang maksa dia ngelakuin itu.
Iya, halo. Halo Pak Romeo, Bapak dipanggil Pak Baskara ke kantor untuk meeting dengan Pak Herman. Baik, saya on the way ke sana sekarang ya. Terima kasih Tiara. Iya Pak, sama-sama. Ini, biar saya bantu aja. Enggak apa-apa. Biar saya bantu. Gak usah Pak, Gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa. Udah, kamu tenang aja. Biar saya bantu ya. Pak jangan dong Pak, jangan dibantu. Enggak. Kalau misalkan Mbak Lisa lihat saya, nanti Mbak Lisa marah. Justru saya nggak tega. Masa saya tega sih ngeliat kamu bawa barang sebanyak ini? Iya dong. Udah nggak usah Pak, biar saya. Gak apa-apa. Gini. Masalah Alicia itu tenang aja, kamu nggak usah khawatir. Lagi pula kan saya sekalian ke ruangan saya juga nanti di situ. Ayo. Jangan Pak. Enggak apa-apa. Udah. Nggak apa-apa. Udah, Bapak. Pak. Gak apa-apa. Maaf, saya nggak sengaja, maaf ya. Oke. Yaudah yuk, kita masuk. Pak, udah Pak, nggak apa-apa Pak, biar saya. Gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa.